Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lucky Antrian dari Prodi Sistem Informasi 2020A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kabeling kabel dari UTP. Baik, langsung saja kita beralih ke pembahasan. Pengertian dan fungsi. Kabel UTP adalah singkatan dari Unsealed Twisted Pipe, yaitu jenis kabel yang terbuat dari bahan pengantar tembaga yang mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling terbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna yang berbeda. Fungsi dari kabel UTP yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan Local Area Network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer. Pada umumnya, kabel UTP memiliki impedensi kurang lebih 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai pengantar data. Warna dan fungsi kabel UTP. Warna yang pertama yaitu orange, berfungsi sebagai media pengantar paket data. Kemudian ada warna putih orange yang memiliki fungsi yang sama sebagai media pengantar paket data. Kemudian ada warna hijau yang berfungsi sebagai media pengantar paket data, dan putih hijau sebagai media pengantar paket data. Selanjutnya terdapat warna biru yang berfungsi sebagai media pengantar paket suara, dan putih biru yang juga memiliki fungsi sebagai media pengantar paket suara. Selanjutnya ada warna coklat yang berfungsi untuk mengantarkan tegangan DC, dan putih coklat yang sama berfungsi untuk mengantarkan tegangan DC. Karakteristik kabel UTP. Terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki kabel UTP, yaitu yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna yang berpasang-pasangan. Tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Tidak memiliki pelindung atau shield. Maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Kemudian menggunakan konektor RJ45 dan memiliki kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps dan memiliki impedensi sekitar 100 ohm. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis kabel UTP. Yang pertama ada kabel straight through. Kabel tipe straight through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Tipe kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Untuk contohnya adalah sebagai berikut. Jenis yang selanjutnya yaitu kabel crossover. Kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, dan hub dengan hub. Tipe selanjutnya yaitu kabel rollover. Kabel tipe rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe straight through. Namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer dan switch dengan proyektor. Untuk contohnya ada di samping. Baik, setelah mengetahui jenis-jenis dari kabel UTP, selanjutnya yaitu kategori kabel UTP. Yang pertama ada Cat 1 atau kabel UTP kategori 1. Merupakan jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang terendah, didesain untuk mendukung komunikasi suara analog saja. Selanjutnya adalah Cat 2, merupakan jenis kabel UTP yang memiliki kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP Cat 1. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Kabel ini bisa mentransmisikan data sampai 4 megabit per detik.
Kategori selanjutnya yaitu K3 atau K3, yaitu kabel UTP kategori 3 yang merupakan kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori 2. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 megabit per second atau per detik. Selanjutnya yaitu Cat4 atau Cat4 merupakan suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP kategori 3 atau sebelumnya. Kabel UTP kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara sampai kecepatan 16 megabit per second. Untuk kategori selanjutnya yaitu Cat5 atau Cat5 merupakan suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP kategori 4. Kabel UTP kategori 5 didesain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan sampai 100 megabit per second. Selanjutnya yaitu kabel UTP Cat6 merupakan jenis standar kabel UTP dengan sertifikasi resmi paling tinggi. Dan yang terakhir yaitu kabel UTP Cat7 merupakan jenis kabel premium yang sangat cocok sekali sebagai media yang high traffic berbagai macam aplikasi dalam satu kabel atau single kabel dengan maksimum data yang terkirim sampai 10 gigabit per second dengan frekuensi 1000 MHz. Selanjutnya, setelah mengerti apa itu kabel UTP dan kategori serta jenis-jenisnya, selanjutnya kita perlu juga mengetahui kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Pertama yaitu kelebihannya, yaitu proses instalasi terbilang cukup mudah, harganya relatif terjangkau, ukuran kabel seri konektor yang kecil, tidak akan terjadi gangguan apabila salah satu saluran kabel mengalami kerusakan, dan perawatannya yang mudah. Untuk kekurangannya, jarak kabel yang hanya mencapai maks 100 meter, kemudian proses transmisi atau pengiriman data yang lambat, rentan terhadap gelombang elektromagnetik, kemudian mudah diserang atau disadap, dan yang terakhir harus ada pipa plastik agar fungsi kabel menjadi maksimal. Baik, karena materi telah selesai untuk kita bahas, selanjutnya kita akan memasuki simulasi cara pemasangan dari kabel UTP. Di sini saya akan menggunakan aplikasi UTP Cable Termination. Baik, langkah pertama yaitu buka aplikasinya dan klik yang training mode. Selanjutnya klik tab to start. Selanjutnya pilih yang icon gunting untuk memotong bagian kabel, kemudian icon tangan untuk membuka lilitan dari kabel sehingga terpisah menjadi 8 bagian. Setelah semua terpisah, kita akan menyusunnya menjadi sesuai standar yang telah disediakan atau ditentukan. Maaf agak lama karena saya menggunakan HP, jadi agak susah untuk menyusunnya. Baik, setelah selesai, klik icon untuk konektor RJ45 dan kita sesuaikan sehingga seluruh kabel terpasang. Kemudian klik yang icon kunci dan kemudian kita tes. Nah, jika berhasil akan muncul pesan atau notifikasi sebagai berikut. Di sini saya menggunakan
standar kabel EIA atau TIA 568A. Baik, sekian dari video kali ini. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.